Selamat siang, Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Fiorina Juretno, dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi Senin 30 Desember 2024. Dan tentunya semoga Tribuners dalam keadaan sehat juga berbahagia. Tentu dalam program ini kami akan menyajikan berita apa saja yang telah dimuat dalam edisi hari ini. Juga ada beberapa headline yang akan kami sajikan dan juga kita bahas lebih lanjut. Tentu beragam informasi telah kami sajikan, di antaranya yang pertama ada informasi terbaru mengenai kesehatan Anar yang tak kunjung baik. Di halaman pertama kita sudah kami sajikan ada informasi yang kemudian usai ditetapkan sebagai tersangka kasus uang palsu, Polres Goa berinisial AR. Kemudian ada juga hari ini Kapolda Sulsel kembali merilis perkembangan kasus. Tentu tangkap seorang DPO uang palsu nih, datangnya dari Kabupaten Goa, di mana pengusaha Anar Salahuddin Sampetoding atau yang disingkat dengan ASS resmi ditetapkan sebagai tersangka pembuatan dan peredaran uang palsu oleh penyidik Polres Goa. Ia diduga sebagai donatur untuk membiayai operasional pembuatan uang palsu di kediamannya, Jalan Sunu dan di Gedung Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Kemudian penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan secara maraton selama 2 hari terhadap Anar. Polisi juga telah melakukan gelar perkara atas kasus ini. Namun saat hendak ditahan di rutan Polres Goa, Anar langsung mengeluh sakit. Ia mengaku menderita penyakit jantung dan prostat. Penyakit itu katanya sudah ia idap lama. Atas permintaan Anar, polisi kemudian membawanya ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar untuk mendapatkan perawatan dan ruangan perawatannya dijaga polisi selama 24 jam. Hal itu terpaksa dilakukan lantaran kondisi Anar tak kunjung membaik setelah mendapatkan perawatan di IGD. Reonal selaku Kapolres Goa menjelaskan sejak menghadiri panggilan penyidik, kondisi kesehatan Anar memang sudah terganggu. Meski harus menjalani perawatan di rumah sakit, polisi memastikan proses hukum terhadap Anar tetap berjalan. Kemudian, Reonel Simanjuntak tidak menjelaskan secara detail mengenai peran Anar dalam kasus ini. Ia hanya menyebutkan bahwa Anar yang membujuk Dr. Andi Ibrahim agar menjadikan kampus UIN Alauddin sebagai tempat pencetakan uang palsu. Anar juga mengiming-imingi Andi Ibrahim dengan keuntungan besar jika mencetak uang palsu. Dan perlu diketahui bahwa Dr. Andi Ibrahim ini adalah mantan kepala perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Ia tentu juga telah ditetapkan sebagai tersangka bersama 16 tersangka lainnya yang telah ditahan di Mapolres Goa. Tentu ada juga informasi mengenai punya perusahaan pemanfaatan hasil hutan. Lebih lanjut lagi terkait adanya sosok Anar yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan tentu menjadi sorotan dalam kasus uang palsu ini. Di balik kasus yang menimpanya, Anar dikenal sebagai sosok pengusaha yang cukup terkenal di Sulsel. Harta kekayaan Anar Sampetoding berasal dari perusahaannya yaitu Sinar Group dan Sulwood Group. Ya, Anar Sampetoding menjabat Presiden Direktur Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group. Dan perlu diketahui bahwa kedua perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, serta perdagangan umum. Tentu juga kalau berbicara tentang sosok Anar ini menjadi pembahasan juga mengenai marga Sampetodingnya. Nah, perlu diketahui juga buat Tribuners bahwa Sampetoding ini adalah farm pengusaha 4 generasi. Sampetoding merupakan salah satu marga dari Kabupaten Toraja. Usaha ini dimulai dari Jacob Sampetoding. Ia adalah pemilik PT Perto, yakni perusahaan tambang nikel yang sekarang menjadi PT Aneka Tambang Tbk. Aneka Tambang atau biasa disingkat menjadi Antam adalah bagian dari Mine ID yang terutama bergerak di bidang pertambangan nikel, bauksit dan juga emas. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya hingga akhir tahun 2021, perusahaan ini juga memiliki 15 butik emas yang terletak di 11 kota di Indonesia. Usaha ini pun dilanjutkan oleh Sinar Raisin Sampetoding. Sinar Raisin Sampetoding merupakan salah satu pengusaha konsesi hutan pertama di Indonesia. Nah, adapun Anar Salahuddin Sampetoding adalah komisaris dari Sulwood Group dan Sinar Group yang bergerak di bidang izin usaha pemanfaatan hasil hutan, properti dan perdagangan umum. Dan Sinar Group memfokuskan sebagian besar operasinya pada industri berbasis sumber daya alam.
Sinar Group membangun kompetensi inti dalam industri sumber daya alam. Dan selain itu, Sinar Group memiliki minat dalam sektor bisnis umum seperti agensi properti, tur dan perjalanan, penukaran uang, keuangan, sumber daya, dan media digital. Dan saat ini usaha ini dilanjutkan oleh anak Anar Salahuddin Sampetoding, yang pertama Muhammad Aaron Anar Sampetoding. Dan ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Pusat. Ia juga merupakan pendiri dari Yayasan Jakpus, Jakarta Pengusaha Sosial, Yayasan Socialpreneur yang menawarkan gagasan dan solusi kewirausahaan dalam menyelesaikan masalah sosial seperti pengelolaan sampah, sanitasi masyarakat, gizi, edukasi kewirausahaan masyarakat yang kurang mampu, dan juga peningkatan kemampuan usaha mikro dan menengah. Tidak berhenti sampai sana, juga sudah tayang di layar kaca Anda saat ini Tribuners, ada grafis dan juga bagaimana perjalanan PSM Makassar di putaran pertama Liga 1 2024-2025. Juga ada beberapa nama seperti yang unggul untuk memberikan gol, kemudian assist, kartu kuning, kemudian yang menjadi terbaik, dan best ke-11. Lebih lanjut lagi ada informasi dari Meiti Rahmatia yang janji mendukung putra Nurdin Abdullah, di mana pasangan Bupati Bantaeng terpilih, M. Fathul Fauzi Nurdin, dan juga Haji Sahabuddin yang dikenal dengan akronim Ujisah, menggelar syukuran kemenangan di Desa Balumbung, Bantaeng, Sabtu pada 28 Desember kemarin, dan tentu dihadiri oleh politisi PKS yang juga anggota DPR RI, yakni Meiti Rahmatia. Mantan anggota DPRD Sulsel ini hadir untuk memberikan dukungan kepada pasangan Ujisah yang telah memenangkan Pilkada Bantaeng beserta pasangannya. Dan tentu lebih lengkapnya bisa Anda saksikan juga di website Tribun Timur, Tribuners, karena kita juga masih akan mengulas beberapa headline lainnya, seperti Persita Tangerang 2 versus 1 PSM Makassar. Tentu headline yang kami tampilkan juga merupakan harapan harus bangkit di putaran kedua. PSM Makassar menutup putaran pertama Liga 1 2024-2025 dengan hasil mengecewakan. Catatan tak terkalahkan di 11 laga terakhir di Liga 1 2024-2025 berakhir di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat. Cuku Eja secara dramatis kalah 2-1 oleh 10 orang pemain Persita Tangerang. Mimpi PSM Makassar mendapat tuah positif dari Stadion Pakansari luruh setelah pemain Persita Tangerang memberi hukuman tanda kutip kepada para pemain PSM Makassar melalui skema serangan balik yang mematikan di menit ke-88. Tentu disampaikan juga oleh jurnalis Tribun Timur yang melaporkan dari Pekansari bahwa kesatria PSM tak terbiasa menang dari kartu merah lawan. Di mana kutukan kartu merah melanda PSM Makassar di Stadion Pekansari kemarin, laga Persita versus PSM kian membuktikan kesatria Laskar Pinisi tak terbiasa menang menghadapi lawan yang lebih kurang jumlahnya. Laskar Ayam Jantan dari Timur lebih banyak kalah dari tim yang berjumlah 10 orang. Dan tentunya Persita yang hanya main 10 orang setelah kaptennya J. Gusenov diganjar kartu merah di akhir babak pertama mampu menaklukkan PSM 2-1. Dan yang terakhir, catatan di kaki langit dengan headline Menak sekali-sekali bela umat minoritas oleh Muhammad Kasim Mathar selaku cendekiawan muslim dan pendiri pesantren Matahari di Maros. Harapan besar Kementerian Agama akan melakukan bersih-bersih internalnya tumbuh setelah Presiden Prabowo menunjuk Profesor Nasaruddin Umar sebagai Menteri Agama, di mana Nasaruddin Umar bukan orang baru di dalam lingkup Kemenak. Beliau adalah pegawai sekaligus dosen di universitas di bawah Kemenak. Dari dosen IAIN, kini UIN Alauddin Makassar, lalu ke IAIN, kini UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Masjid Megah itu belahan persis dengan Kemenak yang kini beliau pimpin. Seperti banyak orang sebelum
sebelum menjadi menteri, Nasaruddin Umar dikira sudah tahu kalau Kemenak biasa disebut sebagai kementerian yang banyak masalah. Karena itu sebaiknya Kemenak tidak usah mengancam bawahannya dalam rangka melakukan bersih-bersih di internal Kemenak. Kerja tanda kutip sepi saja tapi bertindak dan membuktikan perintah presiden. Nanti kalau sering mengancam akan ditagih jika belum terbukti ancaman itu. Sebenarnya Menak mudah bertindak. Menak memvalidasi saja laporan-laporan yang menurutnya banyak sudah masuk. Ini merupakan opini yang juga disampaikan oleh Muhammad Kasim Matar bahwa harus membela umat minoritas sekali-sekali ya bagi Kementerian Agama. Dan selanjutnya kita beralih lagi ke halaman 3 yakni rubrik sosial. Tentu ada beragam informasi juga seperti dari Kabupaten Goa, Sungguh Minasa, kemudian Kota Parepare maksud saya, dan juga ada informasi dari Kabupaten Bone. Yang pertama akan kita bahas dari Sungguh Minasa, ada laporan mengenai ayah yang tega perkosa putrinya yang bisu hingga hamil. Tentunya ini juga sudah beredar di media sosial. Dan untuk lebih lengkapnya bahwa tim Resmob Polres Goa meringkus Tahari yang diduga tega meruda paksa anak kandungnya sendiri. Korban berinisial M merupakan tunawicara yang diduga diruda paksa hingga hamil 8 bulan. Kapolsek Biring Bulu Ibtu Jaji Karim membenarkan penangkapan itu. Ibtu Karim mengaku terduga pelaku sempat melarikan diri dari kejaran ratusan massa. Tak butuh waktu lama, tim Resmob Polres Goa meringkusnya di rumah keluarganya yang terletak di Dusun Palambuta, Desa Bululoe, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto sekitar pukul 1 waktu Indonesia Tengah dini hari. Sebelumnya diberitakan kasus pembongkaran rumah panggung di lingkungan Ciniayo, Kelurahan Laua, Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Goa, viral di sosial media. Kanit Reskrim Polsek Biring Bulu Aibtu Syamsuddin membenarkan hal tersebut. Menurutnya, pemicu perusakan rumah ini diduga karena Tahari menghamili putrinya yang tunawicara atau bisu. Perusakan rumah tersebut, kata dia, dilakukan oleh 100 orang massa. Disinyalir perusakan pertama kali dilakukan oleh menantu Tahari. Dia mengaku dari informasi warga korban diperkirakan hamil 8 bulan. Tahari pelaku meruda paksa putrinya di rumah panggung lingkungan Ciniayo, Kelurahan Laula, Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Goa. Tak hanya itu, aksi tak senonoh ini rupanya dilakukan Tahari sudah setahun atau sejak Agustus di tahun 2023. Terkuak motif dibalik Tahari yang tega ruda paksa putri kandungnya sendiri. Ternyata motif pelaku sendiri karena sering nonton film porno, sehingga pelaku pun tak bisa menahan nafsunya dan tega meruda paksa putrinya itu. Dapat disaksikan di layar kaca Anda saat ini, tim Resmob Polres meringkus Tahari yang diduga tega meruda paksa anak kandungnya sendiri. Korban berinisial M merupakan tunawicara yang diduga diruda paksa hingga hamil 8 bulan. Ada juga informasi pesta miras di Pos Kamling. 10 pemuda akhirnya diamankan. Informasi dari Polsek Soreang bersama tim Senggol Presisi Polres Parepare bubarkan pesta minuman keras. Pembubaran pesta miras tersebut dilakukan setelah menerima laporan dari masyarakat yang merasa terganggu oleh aktivitas pesta miras di wilayah tersebut. Dari peristiwa tersebut, polisi mengamankan 10 pemuda berusia 20 tahunan bersama barang bukti 8 botol bir bintang dan anggur merah, 2 botol whisky McDonald, dan juga sebuah speaker Bluetooth portable. Selain itu, polisi juga mengamankan 6 buah motor yang berada di lokasi pesta miras. Ke-10 pemuda bersama barang bukti tersebut kini diamankan di Mapolsek Soreang guna proses hukum lebih lanjut. Menurut Kapolsek Soreang, Ibtu Krisman, upaya pembubaran pesta miras yang dilakukan bersama tim Senggol Presisi merupakan penindakan berdasarkan aduan masyarakat. Karena pesta miras tersebut menimbulkan gangguan ketenangan bagi warga sekitar. Dua informasi lainnya lagi dari rubrik sosial hari ini. Ada aplikasi Anjungan Desa berbahasa Bugis diperkenalkan di Kabupaten Bone. Pelayanan digital kini menjadi sistem pelayanan ideal. Selain lebih efisien, pelayanan digital juga lebih akuntabel. Salah satunya lewat aplikasi Anjungan Desa karya putra asli Sulsel sekaligus CAO
PT Teknojaya Indonesia, Risman Arum. Pria kelahiran Selayar ini memperkenalkan aplikasi yang mengusung bahasa daerah selain bahasa Inggris dan juga Indonesia. Salah satunya adalah bahasa Bugis yang dikenalkan dalam sosialisasi digital di 372 desa di Kabupaten Bone. Selain mendekatkan diri dengan masyarakat, pengenalan aplikasi berbahasa Bugis ini juga dinilai sebagai upaya pelestarian bahasa daerah yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh kalangan di tingkat desa. Anjungan Desa dilengkapi dengan peranti lengkap mulai dari layar monitor untuk user interface hingga alat cetak untuk mencetak langsung berkas yang dibutuhkan, yang semuanya dirakit dalam satu paket portable. Tujuan dari adanya aplikasi ini tentu agar mendigitalisasi desa. Sebelumnya yang mungkin serba manual seperti menggunakan kertas, sekarang kita ganti digitalkan, ujar Risman Arum. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan tanda tangan elektronik berupa barcode sehingga berkas yang dicetak bisa dipertanggungjawabkan. Tak hanya itu, aplikasi yang dikembangkan sejak 2023 ini sudah dilengkapi dengan database pribadi untuk penyimpanan data masyarakat yang dapat diakses dengan pengenalan wajah atau face recognition. Dengan sistem ini, masyarakat tidak perlu khawatir jika lupa membawa KTP atau berkas penting lainnya. Dan tentu selain itu penggunaan kertas bisa diminimalisasi. Dan aplikasi ini telah diterapkan di sejumlah desa di Kabupaten Selayar dalam 2 tahun terakhir. Dan untuk di Kabupaten Bone, aplikasi ini akan diterapkan pertama kali di 5 desa yang menjadi sektor penerapan digitalisasi pada tahun 2025. Dan terakhir dari halaman Sulsel adalah RA, inisial RA, dianiaya kakeknya hingga tewas. Datangnya dari Kabupaten Goa lagi, informasi dari Sungguh Minasa, di mana Kapolres Goa AKBP Reynald Simanjuntak menyebut motif pelaku menganiaya cucunya karena kesal. Saat di TKP, korban sudah tak tertolong atau meninggal dunia. Korban RA ditemukan dengan sejumlah luka memar di tubuhnya, termasuk pada bibir atas dan bawah, pipi kanan dan kiri, serta alis mata bagian kanan. Kemudian luka-luka tersebut akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku menggunakan bambu. Hal tersebut sesuai hasil otopsi pada jasad RA. Pelaku kini sudah ditangkap dan berstatus sebagai tersangka. PM disangkakan pasal 80 ayat 3 Junto, pasal 76C, Undang-Undang 17 tahun 2016, tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016, perubahan kedua atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dan kita beralih lagi ke halaman berikutnya, Tribuners. Tentunya dari beberapa kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, kita beralih ke rubrik Makassar. Ada di halaman 6, Tribuners. Tentu ada informasi juga yang kami tampilkan, di mana Makassar 2 kali banjir selama Desember. Tentunya ini juga informasi yang sudah diketahui oleh kita bersama, di mana Kepala BPBD Makassar Ahmad Hendra Hakamudin mengatakan bahwa alhamdulillah sejak Sabtu kemarin sudah tidak ada lagi pengungsi, artinya banjir sudah betul-betul surut. Namun Ahmad Hendra mengingatkan agar warga tetap waspada terhadap cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi hingga awal tahun 2025. Dan disampaikan oleh Ahmad Hendra, pengalaman banjir tahun ini menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan dan koordinasi antara instansi. Kami akan terus memantau kondisi cuaca dan memperkuat upaya mitigasi bencana agar masyarakat tetap aman. Beberapa kecamatan seperti Manggala, Biringkanaya, Panakukan, dan Tamalan Rea mengalami banjir parah dengan ketinggian air mencapai atap rumah di Blok 8 dan 10 Manggala. Sebanyak 2.500 warga harus mengungsi. Tentu, Dani Pemantau juga menyatakan bahwa penyebabnya perumahan di area penyerapan. Nah, salah satu pemicu banjir berdasarkan penjelasan Wali Kota Makassar adalah banyaknya pembangunan perumahan yang dibangun di atas kawasan penyerapan air. Solusi untuk mengatasi banjir yang kerap terjadi, menurut Dani adalah merevisi tata ruang di wilayah-wilayah yang rawan banjir. Namun kata Dani, solusi tersebut tidak mudah. Bahwa pemerintah Kota Makassar berencana untuk mengkaji lebih lanjut masalah ini, tetapi Dani menegaskan pentingnya kerjasama dengan pengembang dalam menghadapi permasalahan banjir di kota ini.
Ada juga informasi DP dari pemantau yang kritik 2 pejabat nekat umroh tanpa izin. Kedua pejabat tersebut adalah PJ Sekretaris Daerah Kota Makassar Irwan Rusfiadi Adnan dan Kepala Dinas Pendidikan Muhyiddin. Dhani mengungkapkan bahwa kedua pejabat tersebut saat ini sedang menjalani ibadah umroh di Tanah Suci Mekah. Dhani menegaskan bahwa mereka berangkat tanpa izin darinya sebagai pejabat pembina kepegawaian. Dhani menjelaskan bahwa Muhyiddin sempat mengajukan izin melalui PJ Sekda Kota Makassar, namun izin tersebut dibatalkan. Alasannya banyak pekerjaan harus diselesaikan menjelang akhir tahun. Karena tidak mendapat izin dari wali kota, Dhani pun enggan menunjukkan pelaksana harian atau PLH Kadis Pendidikan. Akibatnya banyak pekerjaan di Dinas Pendidikan yang tertunda, terutama yang berkaitan dengan pencairan anggaran, karena tidak ada pejabat berwenang bisa menandatangani dokumen pencairan. Sementara informasi yang beredar, Kadisdik diperkirakan baru akan kembali ke tanah air sekitar tanggal 8 Januari 2025 mendatang. Dan tentunya dia berstatement bahwa biarkan nanti dia pulang baru selesaikan semua pekerjaan dan persoalan yang telah terbengkalai. Ada juga informasi dari Indosat yang tentunya kumpul travel agent. Indosat Orindo Hutchison melalui brand I'm3 mengadakan acara travel agent gathering di Makassar dalam rangka menyambut musim liburan akhir tahun. Acara ini digelar dengan tujuan mempererat kolaborasi sekaligus memberikan pemahaman mendalam mengenai layanan roaming internasional unggulan dari I'm3. Sepanjang Januari hingga Agustus 2024, jumlah wisatawan Indonesia yang berpergian ke luar negeri mencapai 5,99 juta orang, meningkat 20,93% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Dan tentu untuk memenuhi kebutuhan konektivitas para wisatawan, I'm3 menawarkan berbagai pilihan paket roaming internasional yang mencakup layanan internet, telepon, dan SMS di lebih dari 180 negara. Ada juga dua informasi lain terakhir dari rubrik Makassar, yakni ternyata ini penyebab saki geruduk pengendara di Tamangapa. Insiden ini diduga karena kawanan sapi panik setelah mendengar bunyi sirene mobil pemadam kebakaran yang sedang melintas. Sejumlah kendaraan roda 2 dan 4 mengalami kerusakan setelah diseruduk kawanan sapi ternak di Jalan Tamangapa Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada Kamis 26 Desember kemarin. Berdasarkan video yang diterima Kompas.com, awalnya kawanan sapi melintasi ruas jalan tersebut menyebabkan kemacetan. Seorang wanita yang merekam kejadian tampak santai, bahkan menyebut dirinya sudah terbiasa menghadapi situasi serupa. Namun situasi berubah ketika kawanan sapi tiba-tiba memutar balik dan menyeruduk kendaraan yang ada di depannya. Akibatnya beberapa pengendara mobil terjatuh dan meninggalkan kendaraan karena panik. Insiden ini diduga terjadi karena kawanan sapi panik setelah mendengar bunyi sirene mobil pemadam kebakaran yang sedang melintas. Disampaikan juga Kapolsek Manggala, Kompol Samuel Tolongan, membenarkan adanya insiden tersebut. Hingga saat ini tidak ada laporan korban jiwa. Hingga berita ini diturunkan, kondisi di Jalan Tamangapa telah kembali normal dan tidak ada laporan kerusakan lebih lanjut. Dan yang terakhir dari halaman Makassar adalah ragam promo bayar pajak kendaraan bermotor berakhir di hari esok. Dengan headline yang kami tampilkan, besok terakhir promo pajak kendaraan bermotor. Nah, promo ini kemudian mulai dari bebas pajak progresif, kemudian bebas bea balik nama kendaraan bermotor kedua, lalu bebas denda pajak kendaraan bermotor, bebas denda bea balik nama kendaraan bermotor kedua, serta bebas denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun lalu dan sebelumnya. Bapenda Sulsel juga sudah meluncurkan aplikasi Bapenda Sulsel Mobile. Aplikasi ini memberikan kemudahan dalam membayar pajak kendaraan bermotor secara digital. Aplikasi dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pajak, termasuk pembayaran, cek tagihan, dan informasi pajak. Dan Bapenda Sulsel Mobile dapat diunduh secara gratis di Play Store untuk penggunaan Android dan App Store untuk pengguna iOS. Nah, dari data Bapenda Sulsel, realisasi pajak daerah sampai dengan bulan November 2024 sebesar 4,1 triliun rupiah atau setara 82,92% dari target APBD perubahan 2024.
terdiri dari pajak kendaraan bermotor, kemudian ada bea balik nama kendaraan, lalu pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan juga ada pajak alat berat. Dan itulah tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita, informasi tadi yang menutup perjumpaan kita. Terima kasih Tribuners senantiasa menyaksikan program Highlight Koran Tribun Timur. Tetap saksikan juga program reguler lainnya yang akan kami sajikan setiap harinya. Untuk itu saya Fiorena Juretno mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.